jam 10 dalu turu ambek bojo ya. Nah, mau tidur ini kan ya kadang nyekel sikil, nyekel tangan, kebarus ngunuan. Setelah ngunuan kesel Pak, tidur. Artinya junub atau tidur dalam keadaan junub. Menurut hadis ini boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walil arba'ati an Aisyata radhiyallahu anha qalat, dan diriwayatkan oleh 4 imam dari Sayyidatina Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junubun, beliau tidur dalam keadaan junub, min ghairi ayyamas samaan, tanpa menyentuh air, artinya tidak wudu. Jadi ini terusan hadis kemarin, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tidur dalam keadaan junub. Lalu dalam tidur ini atau mau tidur ini beliau tidak berwudu. Hadis ini menjelaskan bahwa diperbolehkannya orang itu ketika junub langsung tidur Pak. Ya biasanya ya kita itu semacam itu, jam 10 dalu turu ambek bojo ya. Nah, mau tidur ini kan ya kadang nyekel sikil, nyekel tangan, kebarus ngunuan. Setelah ngunuan kesel Pak, tidur. Artinya junub atau tidur dalam keadaan junub. Menurut hadis ini boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan. Terus Rasulullah tidak berwudu. Nah, paling ideal. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini tidur dalam keadaan junub? Ini memberikan gambaran bahwa diperbolehkan, tapi tidak tahu Rasulullah itu semacam ini. Mungkin hanya sekali begitu aja, tapi kalau kita berkali-kali. Nah, idealnya kalau mau tidur itu wudu dulu Pak ya, wudu dulu ya. Nah, nanti setelah wudu lalu di kamar, entah itu hoheyeh dan seterusnya, tidak masalah. Karena ada di kitab Lubabul Hadis itu ada beberapa hadis, diantaranya barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, ini artinya wudu dulu, lalu meninggal, maka meninggalnya orang ini di sisi Allah dianggap dalam keadaan syahid. Jadi kalau mau tidur, upayakan wudu ya. Lalu ada hadis lagi di kitab itu juga, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, artinya berwudu, maka ia seakan-akan berpuasa siang hari dan beribadah pada malam hari. Jadi banyak manfaatnya Pak kalau kita itu wudu dulu sebelum tidur. Pertama, kalau kita itu langsung tidur begitu saja, apa mana main ndelok TV terus ngantuk langsung ke kamar, doa yang kita baca itu kadang kesulitan. Ngapunten,
paling tidak kita mau tidur itu pesan Rasulullah kepada Sayyidatina Aisyah, Pak. Paling tidak itu 3. Pertama, Aisyah, kalau kamu mau tidur bersedekahlah. Yang kedua, khatamkan Al-Quran. Yang ketiga, bantulah, tolonglah orang Islam. Itu pesan Rasulullah kepada Sayyidatina Aisyah. 3. Jadi ibu-ibu sebelum tidur sodako dulu. Sodako nang di ya wis kate tuwa dari sodako ya. Nah, maksudnya sodako kata Rasulullah itu membaca tasbih itu sama dengan sodako. Subhanallah, subhanallah, atau lebih komplit baqiyatus sholihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sekali boleh, 3 kali boleh. Ini sodako. Yang kedua, khatamkan Al-Quran. Sakdurunge itu kudu ngatamno Quran, Pak. Ya gak maren ngatam Al-Quran ini. Ya. Jadi apa kata Rasulullah? Menghatamkan Al-Quran itu membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Karena 1 kali membaca Al-Ikhlas itu sama dengan 1/3 Al-Quran. Lalu tolonglah orang Islam. Ini ono sing nggawa abot ditolong, Pak. Jadi apa maksudnya? Mendoakan orang Islam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Umpamanya seperti itu. Ya Allah, ampunilah. Nah, ini menolong ya. Jadi paling tidak 3 itu. Nah, secara komplit kalau bisa ini sambil meruqyah diri. Itu setiap mau tidur baca Fatihah, baca kulhu 3 kali yang tadi diperintahkan oleh Rasul 3 kali, lalu membaca Falak sama Nas. Nah, saat membaca Falak dan Nas ini, setelah membaca Qul a'udzu birabbin nas, itu tangannya ditiup, ya, gini ditiup, lalu usapkan ke seluruh, ya. Jadi ini untuk membentengi juga badan kita. Setelah membaca Qul a'udzu birabbin nas, lalu membaca ayat kursi. Nah, setelah membaca ayat kursi itu membaca 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan seterusnya itu. Ya. Ini setelah itu membaca doa mau tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Setelah itu karena doa ini pamitan mati. Nanti kalau mati sungguhan baca syahadat. Ya, setelah doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, supaya kita tidak mudah goyah atau terpengaruh ke syirik, dianjurkan membaca kuliah. Jadi tadi setelah syahadat baca kuliah, Pak. Sono mana sih ya? Nah, ada tambahan menurut Imam Syafi'i, supaya kita dibangunkan Allah di waktu yang sangat mustajabah. Karena sepertiga malam itu waktu mustajabah, Pak. Tapi ada waktu yang sangat mustajabah. Kata Imam Syafi'i, bacalah alam nashraq 3 kali. Nah, ini gak wudu, Pak. Iso gak maca blas iki. Tekan ndelok TV langsung nang kamar. Blas gak maca. Kalau wudu insyaallah Fatihah qul 3 kali, Falak, Nas, ya. Terus ayat kursi, lalu lillahi ma fis samawati, lalu syahadat, lalu doa mau tidur,
terus kuliah alam nasrok 3 kali, mendoakan orang muslim, terus baca tasbih. Ya paling tidak itu. Jadi komplit mana ya, maca surat Al-Mulk ya, ayatnya 30 itu. Ya, Mulk ya, itu ya. Terus tambah satu lagi aja, Ar-Rahman 78. Ya ayatnya itu pasis ya. Ya. Itu anjuran, Pak. Anjuran dari Nabi, juga anjuran dari para ulama. Kalau bisa Al-Mulk terus Ar-Rahman ya. Ya kalau nggak bisa ya Al-Mulk sama Ar-Rahman nggak usah ya. Jadi tadi itu aja udah lama. Saya itu pernah apa ya, nggak wudhu, Pak. Ya karena apa, saking ngantuke terus pindah. Ngono ku maca apa ayat kursi, nggak tembus-tembus. Wasi'a kursi gitu terus sih, gak ente pokoknya, ngantuk soalnya ya. Jadi ini upayakan kalau mau tidur wudhu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.